Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara dan saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di channel saya, Erwin Al-Baihaqi. Pada kesempatan hari ini saya akan mengajak kawan-kawan sekalian untuk melanjutkan kaji kita mengenai ilmu hadis, yaitu pembagian hadis dan isnad. Pembagian hadis dan isnad itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hadis sahih, kemudian yang kedua hadis hasan, kemudian yang ketiga hadis dhaif. Hadis sahih, hasan, dan dhaif ini dibagi lagi menjadi beberapa macam dan bagian. Yaitu yang pertama hadis sahih. Hadis sahih itu dibagi menjadi 2, yaitu sahih li zatihi dan sahih li ghairi. Sahih li zatihi adalah mattasala isnaduhu binaqlid adalid dhabitid dhabbatan tamman, yaitu hadis yang isnadnya bersambung dengan dinukilkan dari rawi yang adil, dobitnya dobit sempurna, amithlihi, dari yang semisalnya, ila muntahas sanadi min ghairi syuzuzin wala illatin qadihatin, tanpa adanya syaz dan juga tanpa adanya illah qadihah, cacat yang parah. Jadi apa nih maksud dengan hadis sahih li zati? Itu yang pertama, hadis sahih li zati itu maksudnya adalah hadis yang sanadnya bersambung. Hadis yang sanadnya bersambung yang mana tidak ada rawi yang putus di pertengahan isnadnya. Nah, kalau rawinya bersambung dari awal hingga akhir, hingga ujung sanad, maka dia disebut ittasala isnaduhu, isnadnya bersambung, maka memenuhi syarat pertama dari hadis sahih li zati. Kemudian syarat yang kedua dari hadis sahih li zati adalah dia diriwayatkan oleh seorang yang adil. Dinukilkan, diriwayatkan dari seorang yang adil. Adil ini bagaimana? Yang dimaksud dengan adil di sini adalah adil riwayatnya. Seorang yang muslim, yang dewasa, yang berakal. Kemudian dia tidak pernah melakukan dosa-dosa besar, apalagi terus-terusan melakukan dosa kecil. Kemudian dia juga menjaga harkat martabatnya, harga dirinya, kehormatannya. Seperti dia tidak makan di pasar, dia tidak berjalan tanpa menggunakan sandal, dia kemana-mana tidak pernah lupa menggunakan penutup kepala, misalnya peci seperti yang saya pakai ini. Maka kalau itu yang dia lakukan, dia tidak pernah melakukan dosa besar, tidak terus-terusan melakukan dosa kecil, dia dapat menjaga harga dirinya, maka orang yang seperti ini disebut dengan adil. Maka syarat yang kedua agar hadis itu derajatnya adalah sahih li zati, maka seorang rawinya haruslah adil. Kemudian dari definisi itu tadi dijelaskan bahwasannya hadis sahih li zati itu rawinya juga haruslah dobit. Apa itu dobit? Dobit itu adalah yang daya ingatnya kuat. Nah, di sini dobit dibagi menjadi 2, yaitu dobit sodar dan dobit kitab. Yang dimaksud dengan dobit sodar adalah seseorang yang mampu menetapkan apapun yang dia dengar ke dalam benaknya, kemudian dia mampu menghadirkan apa yang dia dengar kapanpun dia mau. Nah, ini disebut dengan dobit sodar. Kemudian ada disebut dengan dobit kitab, yaitu seseorang yang mampu menjaga, seseorang yang menjaga kitab hadis itu dari sejak dia mendengarnya, dari sejak dia tulis, dia mampu menjaganya. Bahkan ketika dia meriwayatkan hadis tersebut dari kitab itu,
dia mampu mensahihkan hadis itu, maka disebut dengan dobit sodar. Maka kalau zaman sekarang, dan dobit sodar ini sudah ada pada masa lalu. Kalau masa sekarang bagaimana? Maka kalau masa sekarang, apapun yang terkumpul hadis yang terdapat dalam naskah-naskah yang telah dinilai sahih, maka itulah yang disebut dengan dobit kitab bagi orang-orang yang hidup di masa sekarang. Kemudian hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, teman-teman dimanapun teman-teman berada, dari definisi hadis sahih dzati tadi, kita sudah tahu yang dimaksud dengan bersambung sanadnya, kemudian rawinya adil, kemudian rawinya dobit, kita sudah tahu. Kemudian selanjutnya adalah dobit tam, dobit yang sempurna, daya ingatnya sempurna, yaitu dia tidak pernah lupa sama sekali. Daya ingatnya tidak ada cacatnya sedikit pun. Sehingga orang yang memiliki dobit tam ini, dia tidak dikatakan si fulan itu di satu kesempatan dia ingat, di kesempatan yang lain dia lupa. Maka orang yang dobit tam itu tidak disebut seperti itu. Maka orang yang dobit tam, daya ingatnya sempurna, dia tidak pernah lupa. Maka syarat agar hadis itu menjadi sahih dzati, rawinya haruslah dobit tam, dobit daya ingat yang sempurna. Kemudian an-mithlihi, hadis itu juga diriwayatkan dari seorang rawi yang sama kualitasnya, sama kualitas adilnya. Maka sampai mana? Sampai ujung sanad, ila muntahas sanad, sampai ujung sanad. Jadi kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang sama kualitas adilnya, dari beberapa rawi yang sama semua kualitas adilnya, maka dia telah memenuhi syarat dari hadis sahih dzati. Teman-teman dimanapun teman-teman berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis mauquf, marfu dan maqtu masuk dalam kategori mencakup dalam artian amithlihi ila muntahas sanad. Hadis yang diriwayatkan dari seorang rawi, dari rawi yang sama kualitasnya sampai ujung sanad. Kenapa? Karena hadis mauquf, maqtu dan marfu, rawinya bisa saja adil. Kemudian hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, syarat selanjutnya dari hadis sahih dzati adalah min ghairi syuzuzin. Dia tidak syuzuz, tidak syaz. Ini maksud dengan syaz adalah riwayat rawi yang dipercaya bertentangan dengan riwayat jamaah rawi yang terpercaya. Saya ulangi, yang dimaksud dengan syaz adalah satu riwayat rawi yang dipercaya bertentangan dengan riwayat jamaah rawi yang dipercaya. Disebabkan apa? Bisa jadi terjadi pengurangan pada sanad atau matannya, terjadi penambahan pada sanad atau matannya, maka dinilailah sanad atau matannya itu syaz. Kemudian selanjutnya yaitu tanpa adanya illah qadihah. Jadi hadis sahih dzati itu harus tidak ada illah qadihah, cacat yang parah. Apa yang dimaksud dengan illah qadihah? Bila diteliti, dilihat, tampak dari zahirnya bahwasannya hadis tersebut memenuhi sifat-sifat diterima. Setelah diteliti jalur-jalur rawi hadisnya, jalur-jalur perawatan hadisnya, ternyata ada cacatnya, maka dia disebut dengan illah qadihah. Jadi salah satu contoh dari hadis sahih dzati adalah terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dari Abi Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya tidak memberatkan kepada umatku atau kepada manusia, pastilah aku suruh mereka untuk bersiwak di setiap kali sholat. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ila liqa' ma'as salamah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.